sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan, live talk show di Facebook Tribun Medan bersama IG Tribun Medan tanggal 4 Juni 2021 jam 10 sampai jam 11 nanti akan bersama Bapak Hermanto Tanoko, CEO Tankop. Kita akan membahas intisari 8 rahasia sukses menjalankan bisnis dari Pak Hermanto Tanoko yang luar biasa sekali. Kenapa ini luar biasa? Karena setiap bisnis, unit bisnis yang menjadi sentuhan dari Pak Hermanto Tanoko selalu menjadi yang terbaik di bidangnya. Tankop Abadi Nusantara atau dikenal sebagai Tankop merupakan perusahaan yang bertumbuh secara eksponensial luar biasa sekali dan memiliki lebih dari 100 brand aktif di Indonesia yang dikelola oleh 36 bisnis unit. Hadir dengan membawa tagline For a Better Human Life, fokus untuk menjadi grup terkemuka dan berkontribusi dalam kesejahteraan bangsa Indonesia. Perjalanan Tankop dimulai sejak 40 tahun yang lalu, tepatnya 1979. Berkat pemikiran yang inovatif, Tankop melahirkan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang industri seperti Avian, Nodrop, Cleo Pure Water, Tanrise, hingga Fasa Hotel. Hal ini dilakukan demi mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia dari hulu hingga ke hilir. Di studio telah bersama kita luar biasa CEO Tankop Bapak Hermanto Tanoko. Mari kita sambut dengan meriah Bapak Hermanto Tanoko. Semangat pagi Pak. Semangat pagi. Luar biasa Pak. Selalu stay on fire. Wah, ini luar biasa sekali. Kabar sehat untuk kita semua ya. Thank you Pak. Thank you Pak. Semangat pagi untuk semua keluarga besar dari Tribun Medan juga ya, dan seluruh netizen juga. Ini meskipun kita masa pandemi, tapi tetap aktif dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan juga terus belajar gitu ya. Yes, Pak Hermanto. Suatu kehormatan bagi kita juga Pak, para Tribuners dan para profesional di Medan Sumatera Utara bisa kehadiran ya Pak Hermanto Tanoko sharing bersama kita rahasia sukses. Kita sudah tahu bahwa setiap sentuhan bisnis Pak Hermanto adalah menjadi luar biasa dan berkembang menjadi number one ya. Untuk ya, itu terima kasih. Nah, terima kasih juga Pak Sian karena saya memang mempunyai impian bagaimana menciptakan sejuta entrepreneur, baik itu dari bisnis unit kami, dari foundation kami, dari activity yang kami lakukan, terus juga dari sosial media, dari Zoom, dari berkomunikasi dengan salah satunya Tribun. Nah, ini supaya bisa memberi inspirasi banyak milenial, generasi Z ya, untuk mau memulai mereka punya usaha sendiri gitu. Kalau memang mempunyai passion di bidang usaha atau passion apapun lah ya, mau jadi profesional, mau jadi karyawan atau mau jadi apapun, pokok yang terbaik gitu. Ya, terima kasih Pak Hermanto dan sahabat Tribuners yang luar biasa lagi. Pak Hermanto bukan sekali hanya jago sekali atau sangat profesional, sangat tajam di dunia bisnis, tapi di sosial media Pak Hermanto juga tidak kalah keren dengan para milenial di seluruh Indonesia ya. Dan sahabat Tribuners bisa like atau subscribe di YouTube channel Pak Hermanto Tanoko di Hatanoko ya. Kemudian di IG juga Hatanoko dan kemudian ada TikTok juga ya. Luar biasa ini, tidak kalah ini sama anak-anak muda di seluruh Indonesia. Semangat pagi dan selalu stay on fire. Jadi silakan ya subscribe YouTube channelnya Pak Hermanto Tanoko, Instagram Hatanoko juga, dan kemudian ada TikTok juga. Di sana Pak Hermanto Tanoko akan sharing banyak kepada sahabat Tribuners, Bapak Ibu semuanya bisa belajar banyak dari seorang pengusaha yang luar biasa sekali dengan reputasi yang sangat tinggi dan menjadi panutan dan teladan bagi kita semua. Nah, untuk sahabat Tribuners tidak lengkap kalau kita tidak menyaksikan video profil perjalanan Pak Hermanto Tanoko membangun Tankop ya. Untuk sahabat Tribuners, mari kita saksikan profil yang lengkap dari Pak Hermanto Tanoko. Silakan, terima kasih. Terima kasih. Hermanto Tanoko lahir dari pasangan Sutikno Tanoko dan Suryani Tanoko. Anak bungsu dari 5 bersaudara ini dibesarkan dan dididik dalam lingkungan keluarga dengan semangat entrepreneur yang tinggi, sehingga membuat tumbuh menjadi
pribadi yang inovatif, tegas, visioner, hingga menjadi sosok pendiri TANCorp Group. Dimulai pada tahun 1983, mengembangkan Avian Paint yang kini menjadi perusahaan cat nasional terbesar di Indonesia, kami terus berkembang menjadi berbagai perusahaan dalam berbagai bidang. Di bawah naungan TANCorp sebagai holding company, TANCorp berkomitmen menjadi grup perusahaan terdepan di berbagai bidang dan berkontribusi menyejahterakan bangsa Indonesia. Dalam menjalankan komitmennya, TANCorp didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, bertumbuh bersama dalam sebuah nilai yaitu cinta. Customer focus, menjadikan pelanggan internal dan eksternal sebagai fokus utama dalam hubungan kerja yang positif dan produktif. Integrity, berperilaku dan berkata jujur, berkomitmen dan konsisten dalam tindakan. Nasionalisme, membawa perubahan positif dalam membangun bisnis untuk menghasilkan produk-produk nasional yang bermutu tinggi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui ketersediaan lapangan kerja. Teamwork, terlibat aktif, bekerja sama dan berkontribusi dalam setiap pencapaian perusahaan. Agility, bergerak cepat, fleksibel, dan tegas dalam mengantisipasi, memulai, dan mengambil peluang. Dengan cinta, TANCorp akan terus berkembang untuk membangun bangsa. Kini, TANCorp semakin berkembang dan terus berinovasi hingga melahirkan 8 subholding. TANBIS Brand berkomitmen untuk memproduksi produk berkualitas dengan sistem yang terintegrasi dan efisien. Avia Avian, Avia Avian Industri Pipa, Kasakata Kimia, Mitra Mulia Makmur, Kencana Tiara Gemilang, Ragam Tangguh Fortindo, Sukses Okindo Kurnia Abadi, Foda Indonesia, Tanling Distribution berkomitmen menjadi perusahaan distribusi pilihan utama dan terbaik di Indonesia yang ditunjang dengan sistem dan pelayanan prima. Sentral Sari Prima Sentosa, Tirta Kencana Tata Warna, Sunrise Property berkomitmen menjadi pengembang properti terpercaya di Indonesia. The 100 Residence, Poza Premium Office, Triton Point Warehouse, Grand Sunrise, Tanli Hospitality berkomitmen menjadi manajemen properti dan perhotelan terkemuka di Indonesia. Fasa Hotel Surabaya, Solaris Hotel Malang dan Bali, Cleo Business Hotel Basuki Rahmat, Wali Kota Mustajab, dan Jemur Sari, Surabaya. Tanobel Food berkomitmen menjadi perusahaan minuman nasional yang terdepan di Indonesia. Cleo Pure Water, Tan Life Health and Beauty berkomitmen untuk menghasilkan produk yang meningkatkan kesehatan dan kecantikan. Avion, Sekawan Kosmetik, Cosmart, Sari Nabati,
Tanworld Network berkomitmen untuk menciptakan jaringan bisnis yang prospektif dan progresif. Creative Mega Network, Depo Bangunan, Water Depo, Tan Creation Cafe and Resto berkomitmen untuk mengembangkan bisnis franchise yang kreatif, inovatif, dan menguntungkan. The Origin, 209 Dining, Siang Fuhai, Camas, didukung dengan lebih dari 8.000 tenaga profesional yang bekerja dengan nilai-nilai cinta. Tancop memiliki lebih dari 100 brands yang dihasilkan dari berbagai bidang industri. Setiap bisnis unit Tancop mampu meraih penghargaan prestisius dalam skala nasional maupun internasional. Tancop memiliki lebih dari 50 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia dan menghasilkan produk-produk berkualitas, menjangkau distribusi produk hingga ke seluruh pelosok negeri dengan memiliki lebih dari 160 distribution channel. Hermanto Tanoko Foundation, Yayasan Sosial Wujud Kepedulian Hermanto Tanoko, dan Tancop dalam memberikan sumbangsi bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Tancop, for a better human life. Pak Hermanto, Ya, Pak. begitu melihat profil Bapak dan Tancop, kita ini merasa bangga, Pak. Indonesia memiliki pengusaha yang memiliki capability, kredibilitas sehebat Bapak. Mudah-mudahan setelah Bapak sharing ini banyak muncul pengusaha-pengusaha yang bisa mengikuti jejak Bapak. Bahkan inspirasi Amin. Bapak 1000 pengusaha akan menjadi kenyataan. Itu harapan kami, Pak. Ya. Jadi Luar biasa. pagi hari ini yang luar biasa ya, dengan ada 8 subholding, 50 lebih pabrik di seluruh Indonesia, tentu ini adalah hal yang tidak mudah. Kita semua sahabat Tribuners ingin mendengar langsung dari Bapak rahasia apa saja yang ada pada Bapak sehingga dapat dijalani walaupun sangat banyak sekali perjalanan ini. Bukan perjalanan yang mudah, tetapi Bapak dapat melaluinya dengan sangat, saya katakan dengan sangat mudah sekali ya, untuk menuju semua ini. Bapak diharapkan dapat merangkum menjadi 8 rahasia sukses menjalankan bisnis. Silakan Pak Hermanto untuk memberikan sharing kepada sahabat Tribuners yang kita hormati dan kita cintai di seluruh Medan, Sumatera Utara. Terima kasih, silakan Pak Hermanto. Baik, terima kasih Pak Siang. Juga ini atas waktunya ya, jadi saya bisa sharing. Semoga sharing-sharing saya bisa memberi manfaat bagi para sahabat Tribuners di Indonesia ya. Iya. Ini saya diminta sharing 8 rahasia sukses untuk menjalankan bisnis ya. Jadi langsung aja saya mulai ya Pak ya, sebelum Siap. nanti kita adakan tanya jawab ya. Iya, Jadi siap Pak Hermanto. kalau kita ingin memulai bisnis, kita harus tahu ya passion kita itu di mana, dan juga dari passion yang kita miliki itu harus kita asah terus, harus kita terus perdalam, kita pertajam, sehingga dari passion dan keahlian yang kita miliki itu kita bisa memulai usaha yang benar-benar tingkat untuk kesuksesannya itu bisa tinggi. Nah, bagaimana usaha itu tadi bisa kita tangguh ya, jadi kita fokus di sana itu kita harus ngawali mempunyai fondasi ya, yaitu memiliki visi yang jelas. Nah, visi itu kalau saat ini sih saya biasanya hanya 5 tahun kurang, jadi bukan 10 atau 20 tahun ya.
karena perubahan di dunia ini sekarang demikian cepat. 5 tahun itu aja kadang terasa lama ya. Kadang ada yang bisnis unit kami yang cuma punya visi 3 tahun ya. Tapi setelah itu visinya terus bertumbuh berkembang disesuaikan dengan kondisi ya. Jadi selain memiliki visi ya, visi itu penting sekali untuk supaya arah tujuan kita tadi jelas. Dan kalau kita sudah mempunyai visi, kita harus mempunyai goal action plan, mau itu bulanan, itu tahunan, untuk mencapai visi yang sudah dicanangkan tadi gitu ya. Jadi saya kasih ini contoh ya, waktu tahun 82 saya pertama kali bergabung di Avian. Avian saat itu masih kecil, pabriknya masih belum ada pagar. Jadi kalau melihat depan, samping, kanan, kiri semua ini sawah. Gedungnya ada satu, produksi Avian itu saya tanya ke papa saya, "Pak, Avian ini mimpinya mau kemana nih?" Papa saya langsung menjawab ya, "Papa ingin Avian menjadi pabrik cat yang terbesar di Indonesia." Wow, saya langsung semangat sekali. Yes, ini mimpi yang luar biasa. Tapi karena mimpinya memang sangat besar ya, kami perusahaan masih kecil, ya termasuk UMKM gitu ya. Tapi mimpinya menjadi yang terbesar. Wow, itu tidak mudah, dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi karena punya visi yang sudah dicanangkan tadi, jadi kita membuat destination statement setiap 3 tahunan, apa yang mesti kita capai, nanti next 3 tahun apa yang kita capai lagi, agar kita akan menuju mendekati visi yang sudah dicanangkan itu. Nah, itu hebatnya visi. Jadi kita selama 20 tahun fokus besarkan Avian, termasuk perusahaan-perusahaan yang mensupport Avian. Jadi Avian adalah salah satu perusahaan cat yang terintegrasi di dunia, karena kami membuat mulai dari bahan bakunya sendiri, sehingga tidak ada packing, kita cuma tinggal transfer memakai pompa ya. Terus kami membuat powder, itu extender juga sendiri, membuat aditif sendiri, membuat kaleng sendiri, printing sendiri, sehingga inline semua itu membuat Avian ini meskipun perusahaan lokal yang bersaing dengan perusahaan-perusahaan dunia multinasional, tapi kami growth-nya ini luar biasa, bertumbuhnya ini cepat sekali, sampai di ulang tahun yang ke-40 tahun, yuk bayangin, 40 tahun, baru Avian ini menjadi pabrik cat yang terbesar di Indonesia ya. Jadi itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Tapi kalau saat ini dengan teknologi yang semakin meningkat dengan pesat, untuk menjadi besar, untuk menjadi nomor 1, kalau memang benar-benar dipersiapkan dengan matang, itu mungkin sudah tidak perlu waktu demikian panjang. Mungkin bisa 20 tahun, bahkan bisa 10 tahun ya. Bahkan perusahaan-perusahaan teknologi ini yang terus bertumbuh berkembang ini sangat mengagetkan ya. Kadang 10 tahun tapi nilainya sudah luar biasa sekali besarnya ya. Jadi Anda semua jangan berkecil hati ya. Semua yang besar itu juga dimulai dari kecil ya. Nggak ada perusahaan atau orang yang sukses yang besar itu mendadak gitu, nggak ada. Jadi semua harus melalui suatu proses. Semakin besar visi atau impian kita, juga akan semakin tertantang kita untuk meraihnya, itu tantangannya semakin banyak, ya, semakin besar. Jadi di Cleo pun kami juga sama ya. Di Cleo itu kami juga mengalami persaingan yang sangat luar biasa. Karena market leadernya ini perusahaan asing ya dari Perancis, dan mereka menguasai pangsa pasar 60%. 40% dengan itu ada sekitar 1.000 perusahaan AMDK. Nah, yuk bayangin itu. Wah, itu beda lagi itu ya. Kalau perseteruannya itu dengan perusahaan raksasa yang mempunyai market share begitu besar, itu sangat-sangat sulit ya. Sehingga Cleo itu saya selama 5 tahun mengalami kerugian, meskipun kami ekspansi terus, tapi karena punya visi yang jelas tadi, jadi tahun pertama rugi, kami tetap ekspansi, kami tetap membeli mesin, kami beli pabrik, terus kedua, ketiga, keempat, kelima,
tahun kelima sudah investnya ratusan miliar, tapi tetap rugi. Tahun ke-6 baru untung ya. Nah, banyak orang yang heran, kenapa you rugi kok masih terus? Yaitu karena punya visi, karena punya mimpi, ingin menjadi yang terbesar di Indonesia. Nah, dari sisi tahun pertama, tahun kedua, kenapa rugi kok masih terus jalan? Karena growth-nya ini tadi luar biasa. Jadi pertumbuhannya itu bisa ratusan persen ya, puluhan persen. Nah, karena bertumbuhnya luar biasa, tapi karena dari sisi sales masih kecil, nah itu yang membuat rugi. Tapi begitu sampai ke titik tertentu, nah itu mulai untung ya. Jadi memang semua itu tergantung dari apa yang Anda impikan itu tadi. Kalau memang persaingannya juga tidak begitu hebat, ya mimpinya juga mungkin mau tidak terlalu tinggi, nah itu mungkin tidak perlu sampai puluhan tahun ya, mungkin 5 tahun aja sudah bisa tercapai gitu nanti. Nah, hal yang kedua yang saya mau sharing, bagaimana setelah kita mempunyai visi yang jelas ya, kita harus memiliki mindset yang positif. Nah, mindset yang positif ini adalah cara berpikir kita, cara pandang kita, cara kita berkata, cara kita melakukan banyak hal ya, itu semuanya harus positif. Nah, gimana itu caranya? Nah, salah satunya ya, kita ini kadang banyak sekali kan mengalami masalah-masalah, mengalami tantangan. Saya rasa semua orang mengalaminya gitu ya. Apalagi kalau growth-nya itu demikian tinggi ya, itu konflik permasalahan selalu ada. Tapi bagaimana kita tetap berkepala dingin, kita tetap berpikiran yang positif untuk mempunyai solusi-solusi yang sangat tepat untuk menyelesaikan permasalahan itu sehingga kita bisa naik ke next level lagi gitu ya. Dan kalau menemui kesulitan atau kegagalan, kita tenang. Jadi kita meresponnya juga dengan positif, menemukan pelajaran-pelajaran yang berharga yang bisa diambil, kita analisa kesalahannya, selanjutnya kita menemukan solusi-solusi untuk mengatasi kesulitan atau kegagalan tersebut ya. Nah, ini penting ya. Kalau kita berpikiran negatif, terus selalu memikirkan keburukan-keburukan yang akan terjadi, wah itu otak atau pikiran kita itu dipenuhi dengan prasangka negatif. Kita berpikir itu sesuatu serba sulit, serba tidak mungkin, serba mustahil. Nah, gimana you mau bisa sukses? Nggak bisa. Nah, salah satunya lagi yang saya sering sharing juga, jangan banyak membaca atau dari WhatsApp atau dari medsos ya, hal-hal yang negatif. Karena algoritma di sosial media ini sangat pinter. Kalau you sering dengerin gosip, sering dengerin yang negatif-negatif, itu algoritmanya itu semua berita negatifnya akan kita serap semua. Nah, itu nggak bagus. Selain itu juga lingkungan negatif juga nggak bagus. Kalau you punya lingkungannya negatif, you akan terinfluence. Karena kalau you sendirian positif, you dianggap orang aneh gitu. Jadi memilih lingkungan yang positif itu juga penting ya. Dan memiliki mindset positif ini memang tidak mudah ya. Jadi harus kita latih, harus terus-menerus sampai menjadi kebiasaan kita. Sehingga akhirnya merubah karakter kita ini menjadi karakter yang positif, yang tidak bisa terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif gitu ya. Itu penting itu, menurut saya nomor 2-nya ya. Nomor 3, integritas. Wah, ini juga sangat penting ya, integritas ini ya. Kalau saya contohnya mau mencari partner, saya mau bekerja sama, itu yang pertama yang saya lihat itu karakter. Integritasnya gimana? History rekod dia itu bagaimana? Nah, kalau secara sikap atau karakternya itu tidak bagus, itu susah untuk merubah ya. Jadi hati-hati juga, kita ini jangan sampai apa yang kita katakan dan yang kita lakukan itu berbeda gitu ya. Nah, ini penting. Nah, integritas ini bisa kita bangun ya, bisa kita bangun dalam diri kita. Saya kasih contoh ya untuk beberapa penerapan kepada saya dan juga kepada seluruh keluarga besar dari Tankop ya. Yang pertama ya, tepat waktu. Jadi kalau kita janji, kita membuat
kesepakatan mau ketemu, itu kita harus komit, konsistennya harus tinggi, menghargai waktu, baik itu untuk kita punya rekan kerja atau itu orang yang mau kita temuin ya, karena dengan datang tepat waktu itu artinya kita sedang menghargai waktu mereka dan juga waktu kita sendiri ya, karena waktu yang itu adalah cara paling sederhana yang bisa kita lakukan. Yang kedua juga kita mesti sampaikan dengan jelas ya, komitmen apa yang dapat dan tidak dapat kita lakukan, sehingga orang yang berinteraksi atau yang bekerja sama dengan kita itu dapat mengetahui kepastian dan batasan yang kita miliki. Yang ketiga, selalu memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada kita atau yang kita sudah komit. Nah, itu juga harus kita selesaikan gitu ya. Karena banyak sekali ya orang yang mungkin sudah punya hutang, terus masa pandemi atau masa krisis apapun, terus sorry tanpa kejelasan. Nah, ini kan itu kan nggak bisa gitu ya. Kita harus optimal memikirkan bagaimana cara-cara agar kita memenuhi tanggung jawab yang sudah kita janjikan. Misalkan karena masa pandemi berarti kita kerja hanya 8 jam sehari itu nggak cukup. Kita harus kerjanya mungkin lebih, bisa 12 jam. Atau bahkan weekend pun juga bekerja. Sehingga dengan effort-effort yang kita lakukan, akhirnya kita mempunyai penghasilan-penghasilan tambahan, sehingga kita bisa memenuhi kewajiban kita. Itu penting sekali, karena reputasi ini tidak bisa dibangun dalam waktu sehari atau waktu pendek ya, tapi itu jangka panjang sekali. Karena kalau kita jujur dalam kita punya perkataan, dalam kita punya perbuatan, otomatis kita akan mendapatkan lingkungan yang bagus dan kita akan mendapatkan begitu banyak peluang-peluang yang sebelumnya tidak kita pikirkan ya. Apalagi didukung juga dengan mindset positif yang sudah saya sampaikan tadi. Wah, ini bagus sekali ya. Kita akan semakin baik dalam menjaga integritas. Integritas kita biasanya kan ditantang apabila kita sedang menghadapi masalah atau sedang stres, atau kita akan mudah sekali ya terpancing untuk mengambil jalan pintas atau mengambil jalan apapun, melanggar prinsip-prinsip yang mestinya sudah kita miliki gitu ya. Nah, itu sebagai orang yang pemimpin ya, kita harus bisa mendorong terbentuknya integritas dari lingkungan kerja kita dulu ya, dari lingkungan kerja kita ya. Bagaimana kita bangun lingkungan kerja yang transparan, baik dalam berkomunikasi atau mengutarakan pendapat. Terus kita juga bisa memberi contoh dari diri kita sendiri, bagaimana sih integritas itu dalam bekerja. Tidak cukup hanya jujur saja, tapi kita juga bisa menginfluence rekan kerja kita, mungkin bisnis unit yang ada dalam grup maupun yang di eksternal ya. Nah, itu penting sekali dan kita mesti juga bersikap tegas ya kepada kalau rekan kerja kita ya yang berhubungan dengan hal-hal mengenai kejujuran ya, karena itu juga akan orang menilai reputasi kita itu bagaimana gitu ya. Itu semua dinilai dari hal-hal yang mulai kecil sampai akhirnya you diberi tanggung jawab yang besar, dan you semakin besar lagi, akhirnya akan mendapat peluang-peluang yang luar biasa gitu. Next, perencanaan yang matang ya. Nah, ini perencanaan ini juga penting sekali berdasarkan data-data yang juga harus benar ya. Karena sebuah tujuan yang kita tanpa rencanakan, kita cuma langsung jalan itu aja kan kesuksesannya nanti akan rendah ya. Jadi fungsi perencanaan dalam bisnis ini adalah bagaimana menyusun strategi berdasarkan SWOT analisa. Jadi kita tahu nih, kita punya kekuatan apa, kelemahan apa,
terus opportunity yang ada di pasar ini seperti apa, threat atau ancaman-ancaman itu bagaimana, untuk menentukan strategi yang terbaik agar kita bisa membuat goal-goal untuk meraih visi yang sudah kita canangkan tadi, ya. Nah, perencanaan itu penting sekali. Yang pertama, perencanaan membentuk sebuah pedoman jalan ini ya. Jadi peta atau blueprint ya, apa yang akan kita lakukan dan dapat dijelaskan kepada semua orang yang bekerja di dalam tim bersama dengan kita semua gitu. Yang kedua, perencanaan itu dapat menghindari atau paling tidak memperkecil pengeluaran-pengeluaran atau pemborosan yang tidak perlu ya, karena sudah ada budgetnya juga, dan bisa menentukan juga siapa sih yang bertanggung jawab serta menghindari pekerjaan-pekerjaan yang saling tumpang tindih. Nah, yang ketiga, perencanaan juga membantu kita menentukan standar yang akan dipakai untuk mempermudah sudah bisa itu juga penting sekali, apalagi di masa pandemi ini kan banyak sekali mungkin dari sisi keluarga, ada teman dekat, sahabat yang terkena COVID. Nah, ini penting sekali bagaimana kita dalam satu tim ini bisa saling mendukung ya. Next, kerja smart. Ya, ini saya suka nih ya, dimana kita dalam persaingan yang semakin hebat ya. Kita bukan hanya berkeluh kesah, hanya mencari alasan-alasan, bukan. Tapi bagaimana setelah kita memiliki strategi tadi, kita membuat satu diferensiasi. Diferensiasi itu bisa dari pemikiran seluruh tim, apa sih ide-ide kreatif mereka itu apa. Sehingga kita bisa meluncurkan produk yang inovasi dan juga jasa-jasa yang inovasi yang sulit untuk diikuti oleh kompetitor kita. Nah, ini bagus. Jadi grup kita ini bisa luar biasa sekali ya. Saya kasih contoh waktu Clio ini benar-benar saya terkaget-kaget ya. Saya pikir ngelawan perusahaan asing itu seperti di Avian itu kan lebih gampang ya, karena perusahaan asing atau perusahaan cat yang sudah besar-besar itu kan bukan satu, tapi ada beberapa. Ada dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika, ada yang dari Denmark, Korea. Nah, kalau di AMDK ini cuma satu. Jadi musuhnya itu ibaratnya itu dinosaurus gitu ya, atau Goliat gitu ya, besar sekali yang kita lawan. Wah, itu apa diferensiasi yang kita bisa memenangkan persaingan tadi? Itu tidak mudah karena Indonesia ini begitu luas ya. Terus AMDK itu kan air minum dalam kemasan itu kan secara value, secara nilai itu kan murah ya, rendah sekali. Secara volume itu besar sekali. Nah, ini tidak mudah karena kalau pengiriman dari Jawa Timur ke Jawa Barat atau keluar pulau, wah bisa rugi itu, nggak bisa bersaing. Karena nilai air minum dalam kemasan ini mungkin satu kontainer aja kan cuma 20 juta atau berapa, jadi nggak besar ya. Nah, itulah pentingnya kita mempunyai diferensiasi dan juga inovasi. Nah, itu ciri apa yang cara membangun untuk diferensiasi.
Nah, yang pertama, harus memikirkan konsumen dulu. Nah, waktu itu saya melihat, wow, air minum Indonesia pada tahun 2003 masih import dari Malaysia. AMDK-nya air minum beroksigen. Ini air minum beroksigen ini kan mahal sekali ya. Di Indonesia masih import 10.000 per botol, botolnya biru waktu itu ya, kalau ada yang ingat, mereknya Cito. Nah, saya menginstruksikan seluruh R&D di Cleo untuk membuat produk yang sama. Saya kasih brand Cleo, bersaingnya dengan produk premium. Mereka asalnya ngomong, wah nggak mungkin Pak, bagaimana? Di pasar waktu itu produk premium kan jual cuma 1.000 ya satu botol. Padahal yang saya inginkan itu yang 10.000. Saya ngomong, ya saya mau, tetap harganya juga 1.000. Karena saya akan memproduksi secara mass, secara massal, secara jumlah yang besar. Sehingga cost-nya bisa saya tekan dan kita bisa memberi produk yang luar biasa kepada konsumen kami. Dan akhirnya bisa terjadi, makanya itu tadi di awal kerugian-kerugiannya sangat besar karena kapasitasnya masih belum bisa memenuhi utilitas dari mesin yang kami miliki ya. Dan juga secara kemasan itu saya juga berpikir bagaimana kita tidak memakai galon yang mengandung bisphenol E kalau terkena panas matahari. Padahal galon itu kan terkena panas mulai dari truk, mulai dari di depan toko, ditaruh di luar. Nah, kalau ada panas matahari, itu polikarbonat itu kan tidak bagus ya. Jadi saya memakai galonnya juga PET. Meskipun PET itu tidak sekuat polikarbonat. Polikarbonat bisa dipakai ulang sampai 100 kali. Tapi kalau PET hanya kurang lebih 20 kali. Makanya saya akhirnya import lagi mesin untuk mengolah galon recycle supaya tidak menambah jumlah sampah yang ada di Indonesia. Sehingga invest lagi tuh 20 miliar lagi untuk mesin recycle galon. Jadi semua yang kami lakukan itu kami memikirkan mulai dari awal sampai akhir. Jadi kami tidak ingin menimbulkan permasalahan baru di dalam pemilihan-pemilihan yang sudah kami putuskan gitu ya. Jadi next. Jadi jangan takut untuk salah ya. Jadi kuncinya itu kalau kita mengalami kegagalan ya dipelajari, diperbaiki. Jadi don't be afraid to fail, be afraid of never try. Jadi kalau takut untuk mencoba ya, akhirnya tidak melakukan apa-apa atau masa pandemi, tunggulah nanti kalau pandemi sudah selesai. Wah, kalau pemikirannya seperti itu ya, you tidak akan bisa mencapai kesuksesan kan. Jadi waktu pandemi di awal tahun 2020 bulan Maret itu saya malah meminta seluruh bisnis unit kami itu tetap melahirkan ide-ide yang kreatif. Ide-ide stop selling, start helping, ide-ide terus berekspansi. Saya tidak melarang mereka untuk berekspansi kalau memang ekspansi itu bisa membantu begitu banyak orang yang lagi kesulitan di masa pandemi. Jadi Avian masih tetap waktu itu membangun gedung laboratorium tahun 2020 bulan Maret, selesainya Desember. 5 lantai, luas 5.000 meter persegi, kosnya kurang lebih 100 miliar hanya untuk laboratorium di masa krisis. Nah ini kan kami memikirkannya itu kan jangka panjang ya. Jadi bukan wah tunggu kalau semua tunggu ya akhirnya kita menjadi yang terbelakang. Jadi dengan didasari oleh mindset positif ya, ingin menjadi yang terbesar, menjadi dasar kuat dari kami ini untuk berani melakukan sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang inovatif. Jadi kuncinya yaitu tadi, jangan takut salah ya. Kalau kita tidak mencoba apa-apa, nah itu yang perlu ditakutkan gitu ya. Karena pengetahuan
yang sesungguhnya adalah dari pengalaman. Jadi kalau kita tidak pernah mencoba, ya gimana caranya kita bisa sukses gitu ya. Jadi kalau setelah saya sharing ini, mungkin dari para sahabat Tribun juga mendapatkan inspirasi atau mendapatkan ide-ide bagaimana you bisa sukses. Jadi nggak sekedar cuma tahu atau mendengar, tapi please langsung action ya, langsung action. Jadi apa itu langsung pasti berhasil? Ya enggak juga ya, karena setiap bisnis itu pasti punya kunci sukses yang berbeda-beda ya. Jadi Anda semua ini harus berani mencoba dulu. Apabila salah, dicari di mana salahnya, diperbaiki, disempurnakan. Jadi terus menerus gitu ya. Jadi itu pun kami lakukan waktu di Cleo selama 5 tahun rugi, tapi kami tidak berhenti untuk terus berkreasi, berinovasi. Pada akhirnya Cleo menjadi public company di tahun 2017 ya. Nah, Cleo ini adalah perusahaan pioner yang pertama. Kenapa waktu itu memilih Cleo? Karena secara Cleo ini sudah merata di seluruh Indonesia ya, sudah banyak orang yang mengenal Cleo, dan Cleo sendiri saya harus bersaing dengan perusahaan raksasa itu. Saya butuh support dari seluruh investor yang nanti berinvest di Cleo, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memiliki Cleo. Kan kita pemiliknya Cleo ini kan jadi jutaan nanti. Sehingga pemikiran saya, Cleo akan lebih dicintai oleh masyarakat Indonesia khususnya, sehingga Cleo untuk menjadi nomor 1 itu akan lebih cepat lagi. Dan itu terbukti ya, setelah IPO di tahun 2017, itu harga Cleo waktu IPO cuma 115, pada tahun 2018 itu sudah 1.200 harganya. Berarti naiknya hampir 10 kali lipat ya. Terus kami melakukan stock split 1 jadi 5, sehingga harganya dari 1.200 menjadi 240, dan dari 2018 sampai saat ini harga Cleo kurang lebih di 450. Bagi para sahabat Tribun yang suka berinvestasi saham, itu juga bagus sekali berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang growth-nya itu bisa konsisten. Karena kalau you berinvestasinya itu jangka panjang, itu akan sangat menguntungkan. Jadi saham ini jangan untuk main ya. Banyak orang kalau ngomong saham ini kan ngomong selalu main saham. Saya ngomong jangan. Kalau saham itu harus invest. Dari 700 emiten yang ada, you pilih aja cuma 3, atau pilih 2, atau pilih 5. Jangan lebih dari itu. Pilih yang terbaik, udah you konsis saja. Jadi kalau harga turun, itu berarti you cara berpikir positifnya itu, wow dapat diskon ini, you beli lagi. Jadi you belinya bertahap setiap bulan ya, setiap ada uang lebih, sisihkan untuk berinvestasi. Itu salah satu portfolio saya yang sudah saya lakukan juga selama 40 tahun lebih, berinvestasi saham, salah satunya ya. Selain itu properti, selain itu juga harus punya cash. Jadi kalau untuk emergency kita tetap posisinya itu sehat gitu ya. Itu sharing saya sedikit mengenai saham, tapi bukan promosi Cleo ya. You bisa memilih emiten-emiten apa yang memang you paham, apalagi kalau kenal dengan ownernya, kenal dengan manajemennya, mereka melakukan ESG ya, maksudnya good governance ya, dari sisi environment dan sosialnya juga bagus. Nah itu layak untuk diinvestasikan secara jangka panjang. Dan kalau growth-nya tadi bisa double digit, wow, itu berarti investasi dalam 10 tahun bisa naiknya puluhan kali lipat, 20 tahun ratusan kali lipat, 30 tahun ribuan kali lipat. You bayangin, you invest 1 juta bisa jadi 1 miliar kan itu, kalau itu belum dihitung dari dividen gitu ya. Oke, next. Nah, ini juga penting sekali. Kalau you mau memulai usaha itu, bagaimana membangun brand experience, ya. Kita boleh ngomong cintailah produk-produk Indonesia, tapi kalau produk-produknya itu
tidak berkualitas, ya, tidak mempunyai nilai tambah, tidak bermanfaat, kalah dibandingkan dengan produk pesaing dari luar negeri, itu nonsen. Itu nggak mungkin you bisa dicintai dan bisa besar. Jadi harus brand ini tadi setelah disiapkan, you juga siapkan produk-produk atau jasa yang kita tawarkan itu sangat mempunyai nilai tambah dibandingkan dengan kompetitor yang dari luar negeri, sehingga dengan brand experience yang baik tadi akan menciptakan ikatan emosional antara produk dan para pelanggan. Nah, itu menjadikan produk kita ini selalu diingat, sehingga orang akan loyal, ya. Nah, semakin banyak pengalaman baik dan permasalahan yang kita selesaikan mengenai produk atau jasa kita, semakin kuat pula ikatan atau emosional yang tercipta dengan pelanggan. Nah, brand experience ini sangat unik, ya. Ini berguna dan memuaskan apa yang dialami oleh pelanggan ketika sedang memakai atau menikmati produk atau jasa yang kita berikan. Itu mempunyai manfaat-manfaat, banyak manfaat gitu, ya. Contohnya misalnya satu, ya, produk kita itu akan terdiferensiasi dengan baik di antara banyaknya brand yang sama dengan produk atau jasa yang kita tawarkan, ya. Itu penting sekali. Karena coba you bayangin, kalau you masuk ke satu supermarket, you mau membeli biskuit misalnya, wah itu kan sudah banyak sekali tuh yang ada di etalase itu. You mau milih yang mana? Nah, dari mana yang you memilih itu? Apa dasarnya? Nah, itu semua harus kita ketahui, ya. Jadi brand experience yang dialami oleh para pelanggan akan membuat brand tadi itu lebih mudah, supaya lebih mudah diingat, terus membentuk ikatan emosional antara brand dan para pelanggannya, sehingga dia akan memilihnya itu lebih yakin gitu, ya. Nah, brand experience yang terus-menerus diperoleh oleh para pelanggan secara konsisten itu akan meningkatkan loyalitas terhadap brand dan produk-produk yang kita punya gitu, ya. Jadi pelanggan puas itu adalah marketing yang terbaik, ya. Jadi jangan lupa selalu fokus pada keinginan pelanggan kita. Yang ke-8, konsisten. Wah, ini ngomongnya gampang, ya, tapi susah untuk menjalankan, ya. Jadi ini saya kasih istilah Rome wasn't built in a day, ya. Jadi untuk membangun sebuah usaha yang memang sukses itu tidak mudah, tidak gampang, harus melalui proses. Nah, ini yang para milenial atau generasi Z harus tahu, ya. Jadi tidak ada suatu kesuksesan itu yang instan, ya. Saya sering ngomong kalau instan itu cuma ada mie instan, ya. Kalau mie instan bisa itu cepat kita buat, kita cepat makan, ya. Tapi kalau usaha itu tidak ada yang instan, ya. Dan yang saya lihat banyak sekali permasalahan itu karena selain tadi tidak punya visi, ya, tidak punya mindset positif, terus tidak punya perencanaan yang baik, ya, terus tidak konsisten. Ini salah satunya. Konsisten ini penting sekali, ya, karena bisnis yang sustainable itu dibangun tidak dalam waktu yang singkat. Jadi semua yang tadi saya sebutkan di atas itu harus dilakukan dengan excellent, ya, dengan konsisten. Tidak bisa melakukan sekali, 2 kali, terus berharap hasilnya itu langsung maksimal gitu, ya. Nah, kalau kita tidak berhasil juga jangan mudah menyerah, ya. Karena kalau mudah menyerah terus berubah haluan lagi. Nah, ini merupakan kesalahan yang kerap dilakukan oleh banyak orang, ya, termasuk di dalam bisnis. Jadi bisnis ini harus dijalankan secara konsisten dan terukur agar kita dapat melihat hasil, mengevaluasi dan menentukan langkah yang tepat. Karena jika selalu berubah haluan, ya, kapan bisnis tersebut akan mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan pertama kali tadi, ya kan? Jadi saya saat ini sedang menggagas 2 next big things gitu, ya. Nah, ini
ini adalah untuk memenuhi cita-cita membangun 1 juta entrepreneur di Indonesia. Salah satu jalan yang sedang kami gagas adalah Idea Cloud, Idea Cloud Entrepreneur Ecosystem. Ini sudah kami jalankan pada tahun 2020, ya, dalam waktu 3 hari. Ini sebelum krisis ya, jadi tepatnya di tanggal 13 Maret, jadi persis setelah itu PSBB dilakukan pada tanggal 16 kalau nggak salah. Jadi kami memang waktu itu deg-degan, waduh ini milenial yang datang 6.000 lebih, tapi pandemi dan berkumpulnya di Fossa Tower sebelah Fasa Hotel ya, yang datang tidak hanya dari Jawa Timur, tapi dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari luar pulau. Wah, antisipasi para milenial ini luar biasa sekali. Dalam 3 hari belajar dari 60 tokoh sukses. Mereka sharing, mereka memberikan pengalaman-pengalaman, sehingga para milenial itu harapan saya bisa mendapatkan inspirasi atau ide-ide kreatif, ide-ide agar mereka juga bisa menjadi entrepreneur. Nah, tahun ini akan ada kelanjutan dari Idea Cloud tahun lalu. Nah, tahun ini saya akan lebih mengembangkan lagi. Jadi selain kami akan mengundang tokoh-tokoh untuk memberikan inspirasi, yaitu Idea Cloud Conference, nanti nextnya ada lagi nih, Idea Cloud Empower, atau juga kami akan sebut Idea Cloud Incubator. Jadi di dalam Idea Cloud Incubator ini kami akan memberikan training selama 3 bulan bagaimana cara-cara kiat-kiat untuk menjadi wirausaha atau entrepreneur yang sukses. Dan setelah 3 bulan, kalau perusahaan tadi itu bisa berjalan dengan baik, itu next setelah perusahaannya bagus dan memang memerlukan partner atau memerlukan investment. Nah, itu kami adakan lagi Idea Cloud Pitch Chamber. Dari situ kita akan temukan nanti antara investor-investor dan juga Idea Cloud Inkubator yang memang sudah siap. Nah, itu dari pertemuan itu tentu harapan kami akan semakin memperkuat UMKM atau wirausaha yang memang sudah menjadi alumni dari Idea Cloud supaya menjadi pengusaha yang sukses. Nah, kalau itu nanti sudah berjalan dan perusahaannya mulai masuk ke level yang jauh lebih tinggi lagi, nah itu ada lagi Idea Cloud Ventura, yang mana itu mungkin investasinya sudah jauh lebih besar lagi gitu ya. Nah, ini akan kami jalankan pada tahun ini. Next, kami juga akan mendirikan SMK Tanoko ya. Nah, di SMK Tanoko ini merupakan sekolah kejuruan dengan pure 100% ini sosial. Dan sekolah ini memang saya akan terbuka bagi anak-anak yatim piatu ya. Jadi yang memang kami akan merekrut dari seluruh Indonesia. Kami sudah siapkan asrama untuk lelaki, asrama untuk perempuan ya. Dan di sekolah ini kami akan mengajarkan 50% akademis, 50% akan diajarkan bagaimana cara-cara berwirausaha. Saya akan meminta para sahabat saya yang para pengusaha untuk juga bisa menjadi dosen tamu, bisa memberi sharing-sharing pengalaman, sehingga lulusan dari SMK Tanoko ini setelah 3 tahun benar-benar bisa menjadi wirausaha yang mandiri ya. Nah, itu adalah harapan dari saya yang ini di bawah Hermanto Tanoko Foundation ya. Dan ini saat ini masih ngurus perizinan. Oke, jadi terima kasih, itu sharing dari saya. Stay humble, stay positive, stay on fire. Luar biasa Pak Hermanto Tanoko. Saya selalu terinspirasi dari podcast Bapak ya. Terus terang saya juga adalah salah satu penonton setia podcast Bapak ya, yang selalu stay humble, stay positif tentunya, dan stay on fire ya. That's why kita selalu terinspirasi untuk menjadi yang lebih semangat, karena energi 80% akan mempengaruhi keberhasilan kita. Itu menurut Anthony Robbins ya. Dan ini inline dengan apa yang Bapak sharingkan.
Nah, sangat luar biasa sekali ya, tidak terasa paparan dari Pak Hermanto Tanoko sudah 1 jam. Nah, saya summary sedikit. Ada 8 ya yang di-sharing, 8 rahasia sukses berdasarkan pengalaman Pak Hermanto Tanoko untuk membesarkan Tan Corporation dengan 8 subholding, ya 50 lebih pabrik di seluruh Indonesia dan 160 distribusi channel, 100 lebih brand aktif, bukan hal yang mudah. Ada 8 ya sahabat Tribuners yang saya hormati, saya muliakan. Yang pertama, Anda harus memiliki visi yang jelas. Yang kedua, mindset yang positif. Yang ketiga adalah integrity, karena integrity, kejujuran itu adalah segala-galanya. Kita berpartner bisnis, walaupun kita sangat luar biasa, tetapi yang dinilai di awal adalah integrity. Semua pengusaha mengatakan seperti itu. Yang keempat adalah harus ada perencanaan yang baik. Dengan perencanaan, maka akan minimalisasi kesalahan dan kita akan fokus kepada apa yang kita capai, yang tentunya dengan ada sedikit analisis SWOT ya. Yang kelima adalah kerja dengan smart. Sekarang teknologi berkembang sangat pesat, kolaborasi, dan banyak sekali dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang bagus. Bekerja lebih smart, kalau kita bisa 1 tahun, kenapa harus 30 tahun? Seperti itu ya. Tetapi, sekali lagi adalah integritas ya. Cepat boleh, asal jangan menghalalkan segala cara. Yang keenam adalah jangan takut untuk melakukan kesalahan ya. Tetapi kesalahan ini harus kita perbaiki. Kesalahan ini adalah memberikan pengajaran kepada kita untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari kedepannya ya. Daripada tidak melakukan sesuatu, ya lebih baik kita melakukan sesuatu tetapi ada perbaiki. Find the solution, Pak Hermanto Tanoko mengatakan seperti itu ya. Kita menemukan solusi atas kesalahan yang kita lakukan dan kemudian kita perbaiki untuk sesuatu yang lebih baik ke depannya. Yang ketujuh adalah membangun brand experience. Ada 2, yaitu brand yang bagus harus memiliki manfaat yang baik kepada pelanggan kita. Tentunya harus difference ya, berbeda dengan yang lain. Jangan menjadi komoditi, ya harus memiliki value. That's why Cleo saat ini adalah menjadi perusahaan yang luar biasa, market cap yang sangat tinggi, dan peningkatan harga saham ya sempat di split, dan kemudian terjadi peningkatan dari 2018 ke 2021, kenaikan sampai menjadi 450, luar biasa. Artinya perusahaan memiliki ESG yang bagus dan didukung oleh karakter reputasi yang bagus oleh para pelaku yang menjalankan, termasuk profesional maupun CEO yang menjalankan. Pilihlah perusahaan yang memiliki karakter, capability, dan reputasi yang baik untuk investasi jangka panjang ke depannya ya. Dan yang ke-8, konsisten ya. Pak Hermanto mengatakan konsisten ini penting. Walaupun kita belum tentu berhasil, tapi kita akan menuju ke fokus ya, ke visi yang kita inginkan. Baik sahabat Tribuners, inilah 8 rahasia sukses bagaimana Pak Hermanto Tanoko menjalankan dan mengembangkan bisnis dan selalu menjadi yang terbaik untuk bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah ada 2 mimpi besar dari Pak Hermanto Tanoko, yaitu Idea Cloud, yaitu yang membangun Idea Cloud untuk inkubator, pitching, dan kemudian sampai ke modal yang lebih besar, Ventura, dan satu lagi misi Tanoko Foundation, yaitu membangun sekolah untuk supaya para yatim piatu bisa mendapatkan pendidikan yang lebih bagus dengan tujuan kesejahteraan, kemakmuran bangsa dan masyarakat Indonesia dapat tercipta dengan baik ke depannya ya. Demikian sangat luar biasa sekali. Kesimpulan maupun terakhir ini statement terakhir dari Pak Hermanto Tanoko untuk sahabat Tribuners yang kita hormati dan kita sayangi, kita cintai dan kita muliakan. Silakan Pak Hermanto, luar biasa hari ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Tribuners ya, oleh Tribun Medan ini. Semoga sharing-sharing saya ini bisa memberikan manfaat bagi para milenial dan juga para sahabat Tribuners ya. Jadi salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Yes, thank you Pak Hermanto atas waktu dan kesempatannya. Sharing hari ini sangat luar biasa. Semoga Pak Hermanto ada kesempatan waktu di lain hari untuk bisa sharing kembali kepada sahabat Tribuners. Semoga mimpi dari Pak Hermanto Tanoko untuk menjadikan 1 juta entrepreneur ini dapat segera terrealisasi. Dan kita sahabat Tribuners di Medan Sumatera Utara sangat mendukung sekali visi dan dream Bapak ini ya. Semoga menjadi keberhasilan. Thank you ya, salam sehat selalu. Thank you.
Saya selalu untuk Pak Hermanto Tanoko beserta keluarga dan keluarga besar dari Tan Corporation, dan selalu kontribusi dan sukses selalu untuk masyarakat dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Thank you Pak Hermanto Tanoko. Thank you Pak. Thank you izin. Thank you. Bye.